Pada minggu ke-11 ini di kolam learning by doing kita mengalami penyakit yang membuat ikan kita itu banyak yang mati ya. Ini matanya putih semua padahal ikannya sudah mulai besar bisa dilihat. Nah, seperti apa cara mengatasinya, terus kenapa ini bisa terjadi akan dijelaskan di dalam video ke-11 ini ya. Jadi jangan di skip supaya kalian dapat informasinya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita melanjutkan video biovlog video series kita. Kita sudah masuk ke masa pemeliharaan di minggu ke-11. Sebelum kita bahas tentang apa yang terjadi di minggu ke-11 ini, saya ingatkan buat kawan-kawan ya, jangan pergi-pergi dulu lah, jangan ngafe-ngafe dulu, jangan ngopi-ngopi dulu di luar, di rumah aja ya. Terus buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini, silahkan subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Nah, buat kalian yang baru lihat videonya ini terus belum mengikuti video-video sebelumnya, kalian bisa cek deskripsi video ya, di situ lengkap link video tentang biovlog video series kita hingga ke minggu ini. Kondisi kolam biovlog kita di minggu ini sedikit agak berbeda ya, dan ini merupakan menurut saya sih ya yang paling berat selama 11 minggu itu adalah di minggu ke-11 ini ya. Kematiannya juga sangat luar biasa banyaknya. Nah, seperti ini ada lagi yang mati nih yang agak kecil. Kelihatan kematian ini semua ciri-cirinya itu matanya putih, seperti kena katarak seperti itu, kalian bisa lihat nih ya. Penyakit mata putih ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme pada kornea mata ikannya. Infeksi ini menyebabkan kornea matanya ini menjadi putih seperti katarak kalau kita di manusia ya. Dan akibatnya dia buta, terus nggak bisa makan dan mati. Nah, kurang lebih seperti itulah ini. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya yang paling sering menimbulkan penyakit ini itu karena kualitas airnya kurang bagus. Nah, salah satunya itu ya pH yang sangat rendah ya. Nah, ini akibat saya itu jarang sekali ngecek pH di kolam kita. Akibatnya ini terjadi nih ya. Terus di samping itu ciri-ciri ikan ini juga kalau kita lihat itu insangnya lebam ya kan. Ini berarti dia amonia di dalam kolam ini juga sangat banyak. Nah, kenapa ini terjadi? Karena bakteri pengurai yang ada di dalam kolam kita ini tidak maksimal dalam mengurai feses atau kotoran ikan, sehingga kan amonianya itu semakin banyak dan menimbulkan kualitas airnya jadi turun. Nah, sebagai pembuktian bahwa penyakit ini diakibatkan oleh kualitas air, maka ini saya cek pH-nya ya. Kolam learning by doing ini betul-betul kolam belajar lah ya. Jadi ini memang pengalaman pertama saya selama saya membudidayakan ikan itu terkena mata putih ya. Dua kolam biovlog kita sebelum itu nggak pernah kejadian seperti ini. Nah, mungkin ini salah satu cara lah ya, supaya kawan-kawan juga semakin tahu seperti apa cara mengantisipasinya. Nah, kita lihat ya, pH-nya itu semakin turun dan dia berakhirnya itu di bawah 6. Dengan pH yang sangat rendah ini tentunya bisa disimpulkan bahwa kualitas air kolam kita ini tidak baik. Nah, cara satu-satunya itu ialah menaikkan pH-nya dulu supaya kondisi kualitas air kita ini juga kembali ke normalnya. Nah, cara yang sederhana saya menaikkan pH ini itu dengan menggunakan pelepah pisang. Pelepah pisang ini nanti saya tebarkan ke dalam kolam hingga pH-nya itu normal. Nah, kenapa? Karena kan pelepah pisang ini kalau dibiarkan terus juga akan naik terus dia pH-nya. Makanya memang harus diantisipasi, harus dipantau gitu ya. Nah, ini saya ambil dulu pelepah pisangnya. Satu hal yang harus kita perhatikan, pelepah pisang yang kita kasih ke dalam kolam ini jangan sampai salah juga. Kenapa? Karena batang pisang ini nggak semuanya bisa menaikkan pH. Batang pisang bagian dalam itu atau gedebok pisangnya itu justru menurunkan pH. Jadi memang harus sedikit hati-hati ya buat kawan-kawan ya, memang harus dipantau lah benar-benar pemberian batang pisang ini supaya tidak justru membuat kolam kita itu jadi rusak malah ya. Nah, jika kawan-kawan di rumah tidak memiliki pelepah pisang, cara menaikkan pH ini juga bisa dilakukan dengan menambah garam ya, menambah garam ke dalam kolam. Tentunya juga jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak juga kan pH-nya bakal naik nanti. Jadi tetap harus disesuaikan dengan total debit air yang ada di dalam kolam ya, dalam pembelian garamnya. Nah, kalau saya di kolam kita ini setelah saya kasih gedebok pisang ini nanti kurang lebih 1 malam, kalau misalnya pH-nya naik sudah bagus, maka akan saya ambil kembali ini pelepah-pelepah pisangnya.
Terus paginya akan saya kasih garam untuk menjaga kualitas air ini tetap bagus gitu di pH normalnya. Nah, salah satu cara lagi untuk mengantisipasi kualitas air ini ialah saya sudah memasangkan pompa air di dalam kolam kita ini. Itu untuk memutar airnya lebih maksimal ya. Terus juga bisa menguraikan vlog-vlognya itu jadi tidak terlalu kental. Nah, kondisi pemasangan pompa ini itu menggantung ya, tidak langsung ke dasar, sehingga masih tetap ada vlog-vlog yang bisa dikonsumsi ikan gitu ya, yang saya lakukan untuk kolam kita ini. Di samping itu, untuk menetralisir pH di dalam kolam kita ini juga saya sudah masukin ramuan herbal ke dalamnya. Itu ramuan herbal itu dari daun pepaya di blender dicampur dengan daun mengkudu, terus dicampur dengan molase dan EM4 difermentasi selama 36 jam ya. Dan itu kita kasih ke dalam kolam ini. Nah, untuk kolam kita ini saya sudah berikan kurang lebih 4 liter ramuan herbalnya yang murni ya. Terus sebagian juga saya bibis dengan pakan yang akan bisa menjadi obat untuk ikan yang sudah terkena atau menjadi pencegahan kepada ikan yang belum terkena. Nah, jadi ini bergantian nih saya bibis. Kalau misalnya 1 minggu ini saya bibisnya itu hanya menggunakan ramuan herbal kita, terus sebagian juga saya gunakan untuk menggunakan Inroflox. Nah, dosisnya Inroflox yang saya gunakan untuk ramuan herbal ini, Inroflox itu 2 sendok makan. Terus saya campur pakai air hangat, saya aduk dengan 300 ml lah kurang lebih ya. Terus saya campurkan dengan 1 kg pakan. Itu yang untuk bibis untuk Inroflox ya. Dan itu saya berikan sampai kurang lebih sekitar 3 hari ya. Ini untuk mengobati ikan yang sudah terkena. Nah, dan untuk mencegah ikan yang masih belum terkena ya. Tapi tentunya sebelum pemberian obat ini, kualitas air ini juga harus terus dipantau ini selama 1 minggu ke depan. Ini memang jadi ekstra lah untuk pemantauan kualitas air di kolam Learning by Doing kita ini. Nah, terus kawan-kawan, saya juga mau bilang ada beberapa teman-teman memang yang menganggap bahwa mata putih ini juga akibat lebihnya protein yang diberikan kepada ikan. Itu memang benar ya. Kenapa? Karena protein ini kan dia bisa, seperti saya katakan tadi, semakin tinggi proteinnya itu akan menimbulkan kualitas air semakin buruk. Nah, tentunya kan ikan-ikan kita ini saya yakin protein itu sudah saya kurangin, makanya saya gunakan pakan campuran. Terus jumlah total pakan yang masuk ke dalam kolam pun sudah kita kurangin ya. Dalam 2 minggu terakhir itu hanya 1 kilo per harinya. Jadi untuk protein saya rasa sudah bisa kita antisipasi ya. Nah, sekarang kita tinggal menjaga seperti apa agar kualitas air kita ini kembali ke normalnya, agar ikan kita itu sehat-sehat saja sampai ke panennya ya. Terus air kolam ini juga sudah saya buang bagian bawahnya ya. Jadi ini airnya sudah saya ganti sekitar 15 cm ya. Seperti yang saya katakan berulang-ulang kepada kawan-kawan, bahwa sebenarnya Learning by Doing ini setiap minggunya itu akan menyajikan tentang apa yang terjadi di kolam biovlog kita ini. Nah, saran saya sih kalian itu harus memang nonton semuanya ya, karena belum tentu juga kejadiannya ini berurut dan terjadi di tempat kalian. Kuncinya video biovlog seri ini kan apa yang terjadi selama kita memelihara kolam ini, memelihara ikan di dalam kolam ini, itulah yang kita uraikan lewat video ya, tanpa ditambah-tambahin ya. Jadi kalau memang ikannya mati ya mati gitu ya. Jadi buat kawan-kawan juga saran saya sih jangan mencoba dulu ya sampai ini berhasil. Kalau enggak, kalau mau mencoba silahkan tonton semua. Jadi kalau misalnya terjadi di tempat kalian di minggu ketiga mata putih, ya kalian bisa antisipasi seperti yang saya lakukan. Begitu ya kurang lebihnya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita ini. Semoga memberi inspirasi dan sedikit menambah pengetahuan buat kalian ya. Terus jangan putus asa lah, tetap semangat ya. Nah, buat kalian kawan-kawan yang punya komentar seputar topik yang kita bahas di biovlog video series ke-11 ini, silahkan share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila yang kita share di video-video di channel Bang Gulo. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk follow Instagram kita ya, @channel_Bang Gulo. Di situ di Instagram itu kita juga jual barang-barang yang berhubungan dengan budidaya ikan nila dan biovlog ya. Silahkan cek di sana ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.